Halo semuanya, bagaimana kalau saya bilang ada sebuah mobil di tahun 2026 yang terasa seperti upgrade besar dari mobil harian kamu, nyaman dipakai di macet Jakarta, irit bahan bakar, dan tetap ramah di kantong. Hari ini kita bahas 2026 MG ZS, mobil yang bisa jadi pilihan paling masuk akal untuk pembeli Indonesia yang ingin desain modern, fitur lengkap, dan biaya kepemilikan rendah. Tonton sampai habis, karena di akhir video kamu akan tahu apakah mobil ini benar-benar layak dibeli dengan uang hasil kerja kerasmu. Bayangkan kamu menyetir santai di jalanan Jakarta yang padat, masuk gang sempit tanpa stres, lalu melaju di jalan tol menuju Bandung atau Surabaya dengan rasa percaya diri. Itulah pengalaman yang ditawarkan 2026 MG ZS. Tapi sebelum lanjut, kalau kamu suka review mobil yang jujur, jelas, dan gampang dipahami, langsung klik like dan subscribe ya, karena channel ini khusus untuk pembeli Indonesia. Kita mulai dari harga, karena ini bagian yang paling bikin orang berhenti skip. Di Indonesia, harga MG ZS 2026 berada di kisaran 300 juta rupiah sampai 350 juta rupiah, tergantung varian dan fitur. Di Jepang, harganya sedikit lebih mahal karena pajak, sekitar 3,3 juta yen hingga 3,8 juta yen. Di Amerika Serikat, harganya mulai sekitar 22.000 dolar Amerika Serikat. Sementara di negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Thailand, harganya cukup dekat dengan Indonesia, sekitar Rp90.000 hingga Rp699.000 batai. Dari sini sudah kelihatan jelas, MG memang fokus memberikan value terbaik untuk pasar ASEAN, termasuk Indonesia. Sekarang kita bahas konsumsi bahan bakar, karena ini sangat penting buat pengendara Indonesia. MG ZS 2026 versi bensin mampu mencatat konsumsi sekitar 15-17 km per liter untuk pemakaian dalam kota. Di jalan tol, angka ini bisa tembus 18 km per liter atau lebih kalau berkendara dengan halus. Yang menarik, MG ZS juga punya versi hibrid di beberapa pasar, dengan konsumsi rata-rata di atas 20 km per liter. Ini jelas menghemat biaya BBM, apalagi kalau kamu sering kena macet. Bayangkan kalau kamu berkendara 1000 km setiap bulan, penghematan BBM bisa mencapai ratusan ribu rupiah dibanding SUV lain yang lebih boros. Untuk kondisi stop and go di Jakarta, Depok, atau Bekasi, versi hibrid terasa sangat menguntungkan. Lalu bagaimana dengan biaya perawatan? Ini kabar baik, MG di Indonesia sudah cukup serius soal after sales. Servis rutin seperti ganti oli, filter, dan pengecekan dasar relatif terjangkau, bahkan sering ada paket servis gratis di tahun-tahun awal. Ketersediaan spare part juga makin baik, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Biaya asuransi MG ZS juga masih masuk akal dan setara dengan SUV kompak lainnya di kelas ini. Soal nilai jual kembali, jujur saja, MG belum bisa mengalahkan Toyota atau Honda. Tapi kondisinya terus membaik. Semakin banyak MG di jalan, semakin besar kepercayaan pasar. Artinya, resale value MG ZS memang belum paling tinggi, tapi tidak jatuh parah, dan gapnya semakin kecil. Sekarang kita bicara performa dengan bahasa sederhana. MG ZS bukan mobil sport, tapi tenaganya cukup untuk kebutuhan harian. Di dalam kota, akselerasinya halus dan responsif saat lampu hijau. Di jalan tol, mobil ini masih nyaman untuk menyalip tanpa terasa ngos-ngosan. Untuk versi hibrid, bantuan motor listrik membuat tarikan awal terasa lebih ringan, terutama saat macet atau tanjakan. Suspensinya disetel pas untuk jalanan Indonesia, mampu meredam polisi tidur, jalan berlubang, dan aspal kasar tanpa terasa keras. Bagian interior juga patut diapresiasi. Kabinnya cukup lega untuk 5 orang dewasa. Bagasi cukup luas untuk belanja mingguan atau koper liburan. Kursinya nyaman untuk perjalanan jauh. Head unit layar sentuh sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, AC dingin, dan fitur keselamatan yang cukup lengkap di varian atas. Semua ini membuat MG ZS cocok untuk pemakaian harian maupun perjalanan keluarga. Sekarang kita bandingkan singkat dengan rival di Indonesia. Ada Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, dan Mitsubishi Xpander Cross. Toyota unggul di reputasi dan resale value,
Honda unggul di rasa berkendara, Mitsubishi unggul di jaringan dealer. Tapi MG ZS punya keunggulan di fitur dan harga. Di harga yang sama, MG sering memberi fitur lebih lengkap, layar lebih besar, dan bahkan opsi hibrid. Dari sisi konsumsi BBM, MG ZS juga lebih irit dibanding beberapa rival non-hibrid. Kenapa MG ZS cocok untuk jalanan dan lalu lintas Indonesia? Posisi duduknya cukup tinggi, visibilitas bagus saat macet. Ukurannya kompak, jadi gampang parkir di mal atau perumahan. Konsumsi BBM irit, sangat cocok untuk kondisi lalu lintas padat. Suspensinya juga seimbang, nyaman di kota dan tetap stabil di tol. Kalau kita hitung biaya kepemilikan 5 tahun, MG ZS cukup ramah di kantong. BBM lebih hemat, servis rutin terjangkau, asuransi tidak mahal, dan spare part makin mudah. Dibanding SUV premium yang biaya perawatannya tinggi, MG ZS jelas lebih masuk akal untuk kebanyakan orang. Soal keandalan, kualitas MG sekarang jauh lebih baik dibanding dulu. Material terasa solid, sistem elektronik stabil, dan jarang ada keluhan besar jika servis rutin dilakukan. Mekanik lokal juga semakin familiar dengan MG, jadi tidak perlu khawatir soal perawatan. Fitur hiburan dan kenyamanan juga lengkap. Sistem infotainment mudah digunakan, AC kuat untuk cuaca tropis, kursi belakang nyaman, dan fitur keselamatan seperti kamera mundur, sensor parkir, stability control, dan hill start assist sudah tersedia di varian tertentu. Jadi, siapa yang paling cocok membeli MG ZS 2026? Kalau kamu pengendara Indonesia yang ingin SUV modern, irit, nyaman di macet, biaya perawatan masuk akal, dan fitur lengkap, mobil ini sangat layak dipertimbangkan. Untuk first time SUV buyar atau keluarga muda, MG ZS adalah pilihan pintar. Kesimpulannya, MG ZS 2026 menawarkan harga kompetitif, konsumsi BBM irit, biaya perawatan rendah, fitur melimpah, dan performa yang pas untuk kebutuhan Indonesia. Resale value mungkin belum terbaik, tapi keseluruhan paketnya sangat menarik. Kalau kamu lagi cari SUV baru tahun ini, jangan lupa masukkan 2026 MG ZS ke daftar test drive kamu. Dan kalau kamu suka review jujur seperti ini, langsung tekan tombol subscribe, kasih like sebesar-besarnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di review selanjutnya.